BlackBerry ya. They are late. Waktu dia late, company-nya tutup. Digantikan oleh iPhone, Samsung. So if they are actually doing smartphone at the right time, waktu transform melakukan, karena dulu sempat BlackBerry itu jadi handphone sejuta umat kayaknya. Betul. Tiba-tiba, jadi waktu itu saya masih, it's a necessity. Ya, waktu saya base di Malaysia atau di Singapura saya lupa. Jadi setiap saya ke Jakarta, setiap orang itu pasti punya BlackBerry. Dan saya nggak punya, saya punyanya waktu itu kalau nggak salah Samsung atau iPhone gitu, atau handphone biasa Nokia kalau nggak salah. Jadi tiba-tiba Indonesia is one of the highest markets. Tiba-tiba smartphone masuk dan digital transformation yang mestinya dilakukan oleh C-level dari BlackBerry itu tidak dilakukan, dan suddenly they are out of the markets. Sobat Dunia Pro, selamat datang di podcast Dunia Pro, podcast untuk profesional dan eksekutif pertama di Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Ibu Tiarma Simanung Khalid, seorang teknologi consultant yang sudah malang melintang di teknologi consulting selama lebih dari 25 tahun. Ibu Tiarma sudah bekerja dengan beberapa consulting company, global consulting company, bukan hanya di Indonesia tapi juga di Australia dan Singapura. Selamat datang, Bu Tiarma. Selamat datang, Pak Hen. Welcome di Dunia Pro. Thank you for having me here. Really It's an honor, Bu. Iya. Iya. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar in the next 30 to 45 minutes. Ya. Jadi ya saya pengen dengar dari Bu Tiarma dulu kali, mungkin bisa cerita sedikit kali background-nya ya. Ya, saya sebenarnya sudah lebih 25 tahun atau mungkin 30 tahun ya. Lebih dari 30 tahun melanglang buana dari mulai Indonesia, Malaysia, Singapura, kemudian Europe untuk melakukan consulting yang berhubungan dengan digital transformation enabled by the technology. Dan saya sudah membantu banyak klien untuk melakukan transformasi business transformation mereka untuk mencapai growth business goals yang mereka punya. Dan business goals itu mereka mengharapkan supaya sustainable business goals. That is my forte that I have been doing for the past 30 years. Jadi pertumbuhan melalui utilisasi atau penggunaan teknologi ya, Bu? Ya. Summary-nya seperti itu ya, kurang lebih ya? Ya, betul. Oke. Jadi Ibu tuh semacam apa? Consultant atau lebih ke salesnya atau apa? Saya sudah melakukan all around. Jadi mulai dari delivery programnya itu sendiri, mulai dari salesnya, mulai dari giving advisory, termasuk juga consultingnya. Jadi consultant itu sendiri sebenarnya kan end to end. Dan coverage saya, apalagi sebagai partner di managing consulting firms terkemuka, itu biasanya melakukan approach advisory ke klien-klien C-level, kemudian mengidentifikasi pain points-nya, apa sebenarnya jawabannya di dalam transformasi yang dilakukan, dan kemudian itu juga menjadi seperti advice untuk apa kira-kira inisiatif yang bisa dilakukan. Jadi kalau dari segi consulting, kalau ditanya saya sudah melakukan apa, saya mulai dari delivery sampai melakukan advisory dan sales ke klien. Ibu kan sebagai partner ya. Partner itu bisa dibilang itu posisi nomor 1 atau nomor 2 kali ya di perusahaan kali ya. Kalau di management consulting firms, partner adalah yang paling utama, dan itu adalah face of the company, face of the firm, face of the firm untuk memastikan bahwa partners ini yang person in contact, the first point in contact, untuk menjawab kira-kira apa yang bisa dibantu kepada klien-klien yang kita temui atau kepada company-company yang melihat apa sih kira-kira yang bisa dibantu untuk melakukan business transformation sehingga bisa melakukan transformasi digital dengan teknologi-teknologi yang ada. Dan kadang-kadang dari organisasi sendiri, dari C-level, dari beberapa stakeholders yang saya temui, mereka tidak tahu ini teknologi apa nih, ini bagaimana nih. Yang mereka tahu adalah pain points-nya. Dan pain points-nya itu yang seringkali kalau kita ada gap untuk translate
dari pain points itu, gimana caranya solusinya yang mengcover bisnis untuk bisa meresolve pain points itu dengan alat bantu yang ada. Dan alat bantu yang ada itu salah satunya adalah teknologi. Oke. Saya mungkin agak menggali sedikit mengenai consulting karena audiens kita di rumah nggak semuanya kan orang dari corporate world. Ya. Jadi ada yang dari UMKM juga mungkin, atau mungkin yang baru lulus kuliah, mungkin yang lagi wondering saya mau berkarir sebagai apa gitu ya, macam-macam gitu Bu Tiarma. Kalau mengenai transformasi, biasanya calon klien itu sudah tahu belum sih wah kita butuh transformasi, atau mungkin mereka ya agak overwhelmed dengan masalah dan challenges gitu ya, terus mereka ngomong sama konsultan dan ibu yang bilang wah ini perlu transformasi gitu loh. Kadang-kadang mungkin tahu tapi nggak tahu gitu. Jadi in between, mereka tahu bahwa kita harus transform, tapi jalannya kemana mungkin itu tidak tahu. Dan kadang-kadang mungkin melakukan benchmark ke company-company lain, ke competitors lain, apakah itu membaca dari newspaper atau membaca dari website competitors itu sendiri atau mendengar. Dan biasanya pada saat itu juga mereka mengundang consultants, management consulting firms untuk mengetahui kira-kira trennya apa sih di luaran itu sedang terjadi apa dengan industri saya. Apa saja yang dilakukan dari segi bisnis proses dan juga dari segi teknologinya untuk membantu bisnis proses itu sendiri. Dan biasanya kalau dari clients itu mengkontak lebih dari satu manajemen consulting firms untuk mendengar banyak feedback dan juga mengkontak banyak sekali teknologi vendors. Teknologi vendors, apakah itu mulai dari software ataukah mulai dari hardware, untuk mengetahui kira-kira di luar itu apa. Dan paling gampang memang melakukan benchmark. Dan benchmark itu banyak sekali bisa didapatkan bahkan di dalam yang paling terkenal mungkin seperti Gartner. Dan di Gartner itu sendiri melakukan survei untuk apa saja yang dilakukan di industri sejenis. Atau mungkinnya dari consulting firms business value research atau business value survey. Dan survei consulting firms banyak melakukan itu, survei-survei kepada C-level. Apa pendapat mereka tentang transformasi, apa pendapat mereka dengan digital, apa pendapat mereka tentang teknologi, apakah industri saya itu advance, dan jadi dari situ mereka bisa melihat saya ketinggalan atau tidak dari dibandingkan dengan competitors mereka. Jadi semacam diagnosa awal Ibu berarti kalau gitu ya. Jadi dia melakukan diagnosa dan diagnosanya bisa dia melihat atau melakukan survei dan juga mendapatkan feedback dari manajemen consulting firms. Nah itu biasanya kapan didefinisikan sebagai wah ini project transformasi? Gitu. Apakah itu lebih ke label gitu ya, transformasi biar satu company tahu bahwa kita berubah gitu, atau memang ada ukuran-ukuran khusus bahwa ini dikonsider sebagai project transformasi? Kalau dia memberikan business value, itu yang paling utama sih sebenarnya. Jadi kalau dia memberikan business value dari old ke new misalnya, dan transformasi ini membawa efisiensi, dan juga efektivitas dari perusahaan, dan otomatis itu memberikan value. Jadi contohnya misalnya kalau dilihat teknologi yang terbaru misalnya tentang kecerdasan buatan, artificial intelligence, itu kan orang semua sekarang ngomong, oh ini semuanya ngomongin AI. Terus kira-kira transformasi apa yang bisa dilakukan dengan AI? Itu kemudian mereka melihat tuh di industri-industri yang sejenis. Contohnya misalnya untuk mendapatkan talent, itu dia melakukan benchmark. Gimana sih caranya mereka mendapatkan talent? Mungkin dia lihat oh di kompetitor yang sebelah sana dia melakukan rekrutmennya dengan model AI untuk yang dia mencari pada saat dia mengirimkan CV, itu dia merekrut berdasarkan job description yang diberikan. Dan kalau yang saya lihat banyak yang masih mungkin banyak yang belum menggunakan misalnya teknologi terbaru. Yang dilakukan biasanya terima CV segini banyak, kemudian dia sort berdasarkan GPA, berdasarkan IP. Kemudian yang di bawahnya itu di level, jadi di level tertentu terbuang gitu, tidak terpilih.
Padahal sebenarnya belum tentu juga GPA yang bagus itu bisa bekerja. Betul. Gitu. Jadi dilakukanlah transformasi dengan menggunakan misalnya artificial intelligence untuk human capital, di mana salah satunya adalah untuk rekrutmen. Jadi untuk rekrutmen gimana caranya dia bisa get the right talent dan juga supporting the business. Jadi dengan itu business value-nya adalah mereka get the right skills untuk join. Walaupun dibilang misalnya fresh graduate semua sama kok, tetapi pada kenyataan ada karakteristik yang mungkin cocok di environment dari perusahaan tersebut. Nah, banyak sekali sih sebenarnya untuk jadi kalau dilihat dari transformasi teknologi misalnya yang terbaru tuh ada AI, kemudian ada blockchain, terus kemudian yang ketiga itu ada yang berhubungan dengan satu lagi itu yang berhubungan dengan IoT, jadi Internet of Things gitu. Jadi itu yang membuat orang jadi transformasi itu kalau memberikan business value kepada customer, kepada end user, kepada internal organization, itu dinamakan transformasi. Gitu. Okay. Nah tadi kan Bu Tiarma mention about artificial intelligence ya. Terus ada lagi kayak machine learning dan sebagainya gitu loh. Next big things-nya apa Bu? Yang udah kelihatan gitu ya. Dan dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, kita ini harus bahagia atau worry sebenarnya gitu loh. Nah kalau misalnya the next big things sebagai pencari kerja kali ya mungkin ya urusannya ya. The next big things itu sebenarnya 3 itu ya yang sedang hype sekarang. Saya nggak tahu sendiri, nggak tahu lagi nanti apa lagi di next future-nya. Mungkin quantum yang akan menjadi next future-nya, tetapi yang sekarang lagi hype itu adalah AI, kemudian blockchain, yang ketiga IoT gitu. Nah, kalau ditanya kesempatan gitu, jadi gimana sih kesempatan untuk memanfaatkan teknologi-teknologi ini? Kita sebagai orang yang mempunyai teknologi baru harus adaptable. Jadi jangan malah ketakutan gitu. Jadi contohnya misalnya ada AI yang bisa menggantikan yang kemarin itu ada misalnya melukis bikin lukisan, kemudian lukisannya itu pakai AI, jadi bisa lukisannya itu terlihat bahwa itu dilukis orang. Padahal sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan AI, yang kita lakukan adalah kita lihat apa sih yang dihasilkan di situ dan kita bisa enhance untuk situ. Atau misalnya kita misalnya membuat research paper sebagai misalnya orang yang di perkuliahan. Nah sekarang ini banyak tools yang bisa membuat research paper. Tapi research paper itu kalau karena AI, jadi itu kan dilatih kan, machine learning itu dilatih. Jadi data-datanya machine learning itu maksudnya part of AI. Machine learning itu dia ambil datanya, kemudian dia olah dan dihasilkan gitu. Beda dengan waktu di search Google. Kalau kita search Google, semuanya keluar. Tapi dengan adanya misalnya menggunakan konsep AI kayak ChatGPT atau Gemini itu, kita bisa menanyakan sampai detail. Nah, dengan adanya research paper itu memberikan informasi, ini yang research yang ada di luar yang sudah terjadi. Dan kita menggunakan itu untuk enhance our mindsets. Di luar ini sudah melakukan research seperti ini, apalagi yang bisa sampai saya tambahkan spesifik ke Indonesia, spesifik ke Jakarta, dan banyak hal-hal yang bisa kita gunakan gitu. Yang saya lihat kemarin ada misalnya nih mendengarkan kuliah, kita pakai mesin AI, terus AI-nya itu bisa mensummarikan hari ini itu topiknya ada yang diberikan oleh dosen apa. Gitu. Nah, ada banyak lagi untuk yang perkantoran. Yang di perkantoran misalnya kerjaan-kerjaan yang dulunya maksudnya itu rutin, misalnya repetitif bisa digantikan oleh AI. Tapi kadang-kadang terus kemudian orang berpikir, berarti nanti saya nggak ada kerjaan dong. Dulu saya ngerjain ini, mestinya tidak berpikir seperti itu, gitu. Repetitif itu membuat kita stres. Nah, dengan adanya AI, quality of life kita lebih baik karena hal-hal yang mestinya repetitif itu dikerjakan oleh mesin. Saya bisa fokus ke kerjaan-kerjaan yang memberikan kebahagiaan saya sendiri. Misalnya, ini pekerjaan misalnya repetitif, misalnya enter invoice, misalnya mengisi invoice dari 500 invoice itu dia mengisi sendiri. Nah,
kita bisa menggunakan AI di situ, dan berarti kan kita ada waktu yang lain. Waktu yang lain itu bisa dipakai untuk pembelajaran. Misalnya mempelajari saya sebagai talent untuk yang berhubungan dengan payments, kira-kira digital transformation apa yang bisa dilakukan beyond ngisi invoice saja. Apalagi yang bisa dilakukan yang bisa membantu saya supaya pekerjaan saya lebih ringan. Nah, itu yang mestinya dipikirkan, mencari gaps, mencari niche skills dan upskill ourselves untuk talent sebagai digital talent, so digital savvy, sehingga memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada, apakah itu AI atau blockchain atau misalnya IoT, sehingga pekerjaan saya menjadi lebih mudah dan saya mendapatkan work-life balance. Menarik, gitu. menarik. Berarti kalau begitu dalam contoh seperti tadi, mungkin bagian sumber daya manusianya juga sangat berperan ya. Untuk istilahnya mungkin rewriting the job descriptions gitu mungkin ya, rewriting the KPIs dan sebagainya. Pada suatu masa itu saya melihat digital transformation paling banyak tuh di banking, financial institutions gitu. Pada suatu masa digital talent itu susah didapatkan, jadi saling ngerebut satu sama lain untuk join ke sini. Nah, itu menjadi kesempatan kita. Ternyata digital talents itu dibutuhkan sekali, dan digital talents itu tidak harus selalu tahu coding, tidak harus tahu selalu produknya, tapi you need to grasp the business requirements, you need to grasp the business opportunities. Nah, itu yang nanti menjadikan kita sebagai digital talents yang dicari di berbagai industri gitu. Jadi itu yang menjadikan kita sebagai talents harus upskill terus dari segi teknologi baru, tidak harus mengetahui teknis gitu. Malah mungkin teknis mungkin udah ada orang lain yang mengerjakan coding, dan one day probably orang yang mengenakan coding itu robot juga atau AI juga bisa gitu kan. Jadi, bisa betul, jadi betul, jadi kita hanya bilang tolong bikin program untuk buat menu makanan mungkin atau menu nasi goreng, dan itu akan dibuat, dan dia berdasarkan data yang terkoleksi mana yang paling laku, dan itu kita bisa menciptakan sesuatu yang unik dan kita jual di sini dengan ingredients yang berbeda-beda. Nah, itu yang perlu kita pelajari sebagai kita employee ya. Bukan malah istilahnya tuh menjadi worry, nggak apa-apa kalau misalnya worry, tetapi you need to find apa sih sebenarnya yang bisa saya ambil dari gaps ini, atau mungkin teknologi ini saya bisa masuknya di mana gitu. Iya. Karena sebenarnya justru human touch-nya itu adalah bagaimana untuk translating perubahan bisnis itu bagaimana teknologi bisa membantu, dan pada saat yang bersamaan juga bagaimana manusia bisa berperan gitu loh. Ada peran baru jadinya, bukannya hilang sama sekali, tapi ada peran baru. Jadi kalau saya contohnya di rumah saya ya, itu salah satu risknya untuk teknologi juga. Di rumah saya tuh pakai lampu yang bisa dikontrol dari luar, intelligent building. Nah, itu kan IoT ya, Internet of Things. You move all this digital from homes to cities. Nah, kalau misalnya kita lihat matiin dari luar, tapi kan nggak selalu berhasil. Kadang-kadang tiba-tiba ini toolsnya itu nggak berfungsi. Nah, mungkin terus kita bisa memikirkan gimana sih caranya kalau misalnya tiba-tiba IoT mati. Apa yang terjadi? Apa yang perlu kita lakukan? Nah, itu yang mungkin perlu kita berpikir, apa sih gaps yang kita bisa ambil dari situ? Atau misalnya sekarang banyak hacker, cyber di mana-mana. Kita sering mendengar, kamu punya data ini, nanti kamu kalau nggak beli, saya bisa bocorkan ke banyak orang. Nah, itu mungkin kita bisa juga expand our skill. Kira-kira mungkin kita bisa melakukan testing ke sistem, testing misalnya ke sistem yang ada, terus kita bisa tahu mana di bolongnya dan kita bisa advice. Jadi advisory untuk apa kebolongan dari atau weakness dari suatu sistem gitu, atau suatu aplikasi yang kita pakai, dan kita tidak harus
bisa untuk ngehack gitu. Yeah. Tapi dengan melakukan like thinking gitu, kira-kira berbagai banyak pikiran gitu ya. Jadi oh ini bisa begini, bisa begini, bisa begini, dan you can actually enhance yourself to become digital savvy. Right, Gitu. right, okay. Ibu kan banyak dealing dengan klien level-level senior, baik level di government gitu ya maupun di sektor swasta. Ya. What keeps them awake at night sih when it comes to technology? Apa yang jadi pikiran mereka, terus yang jadi concern mereka, worry-nya mereka gitu loh mengenai teknologi. Ya. Jadi yang pertama itu apakah mereka sudah melakukan digital transformation. Jadi mereka takut sekali kalau telat dibandingkan dengan yang lain. Kadang saya kasih contoh dulu waktu saya zaman BlackBerry ya. They are late. Waktu dia late, company-nya tutup. Digantikan oleh iPhone, Samsung. So if they are actually doing smartphone at the right time, waktu transform melakukan, karena dulu sempat BlackBerry itu jadi handphone sejuta umat kayaknya. Betul, betul. Tiba-tiba, jadi waktu itu saya masih. It's a necessity. Ya, waktu saya base di Malaysia atau di Singapura saya lupa. Jadi setiap saya ke Jakarta, setiap orang itu pasti punya BlackBerry. Dan saya nggak punya, saya punyanya waktu itu kalau nggak salah Samsung atau iPhone gitu, atau handphone biasa Nokia kalau nggak salah. Jadi tiba-tiba Indonesia is one of the highest markets. Tiba-tiba smartphone masuk dan digital transformation yang mestinya dilakukan oleh C-level dari BlackBerry itu tidak dilakukan, dan suddenly they are out of the markets. Jadi yang paling worry itu, have I transformed enough, adopt, find markets, the customers requirement, terus dia juga bisa lihat apakah organization saya, company saya udah adjust dengan customer requirements itu. Misalnya dulu yang kalau misalnya ada yang perusahaan jual barang masih memaksakan untuk onsite jualan tanpa melakukan e-commerce, menjual di online, pasti akan mati juga kan. Jadi cepat-cepat transform, melakukan online shopping, semua orang bisa beli online shopping di situ. Nah, hal-hal seperti itu one of the points yang digital transformation yang C-level itu takut bahwa saya tidak melakukan transformasi secepat dari kompetitor saya, atau secepat dari apa yang orang lain mau, apa yang customernya mau. Itu satu. Yang kedua, data privasi. Jadi sekarang ini kan kalau mengumpulkan data privasi kan takut sekali ya, karena data privasi kan kita harus collect tuh biasanya kalau misalnya melakukan transaksi, kita masukin credit card, kita masukin nama, kita masukin alamat gitu ya. Nah, sampai sebatas apa data itu bisa saya pegang gitu, data itu bisa company pegang, sampai sebatas mana data itu tidak saya masukkan ke dalam sistem saya. Jadi lebih ke arah hanya untuk informasi tapi tidak di storage di situ. Nah, itu yang paling dia pikirkan, karena pada saat data privasi itu leak, yang punya datanya kebetulan di Indonesia mungkin nggak terlalu masih forgiven ya, orang-orangnya pemaaf. Orang Indonesia sangat pemaaf. Sangat pemaaf. Jadi pada saat datanya nyebar kemana-mana, ya udahlah, paling cuma ngedumbul-dumbul aja gitu. Tapi belum tentu di tempat lain. Nah, one day mungkin suatu saat orang Indonesia akan bilang, oh ini kamu udah minta data saya, tentunya kamu nggak keep data saya. Kamu nyebarin nomor telepon saya, kamu nyebarin itu. Mungkin suatu saat nanti orang Indonesia akan lebih se-strict itu. Dan data privasi itu adalah sesuatu yang harus diimpose di dalam organisasi mereka. Terus yang ketiga itu adalah yang berhubungan dengan cyber security. Itu karena sudah beberapa kali kejadian kan bahwa datanya diambil. Saya nggak menyebutkan perusahaannya, tetapi di Indonesia beberapa kali sudah kejadian bahwa datanya cyber, data yang ada di platform mereka itu bisa diambil dan semua orang bisa baca. Nah, itu yang biasanya tiga hal yang paling dipikirkan oleh C-level untuk gimana saya tetap adopt dengan teknologi dan bisnis saya bisa tetap berjalan dengan baik. Jangan suddenly saya missing out of the markets gitu. Oke, got it. Sekarang saya mau bawa ke level UKM ya Bu, usaha kecil dan menengah ya.
untuk perusahaan UKM itu, kalau kita bicara mengenai adoption of technology gitu ya, jadi menggunakan teknologi terbaru itu kan kadang-kadang terbentur sama biaya gitu loh. Ibu lihat yang kritikal kalau untuk UKM itu di area apa sih dalam bisnis proses mereka yang mungkin mereka bisa mulai dari sini dulu, baru ke sini gitu loh. Kalau saya lihat di presence social media, connection to ekosistemnya. Jadi dia fokus di eksistensi supaya orang bisa dengar. Nah, platformnya bisa melalui misalnya banyak kan sekarang kayak misalnya di Instagram. Jadi kalau misalnya saya mau atau di misalnya di e-commerce langsung direct you offer, atau misalnya kalau previously it was Facebook, sekarang yang the latest itu TikTok gitu ya. Jadi you make sure that your presence itu known gitu. Jadi kalau misalnya UMKM, misalnya saya menjual service untuk membersihkan rumah misalnya. Nah, saya ada tuh melihat dia promote satu orang aja, jadi dia tuh seperti dulunya pekerjaannya sebagai HRT. Jadi dia HRT, terus kemudian dia keluar, kemudian dibikin service untuk itu, tapi dia nggak ke Gojek, atau dia nggak melalui Grab Clean, atau nggak melalui platform-platform itu, dia direct, independen, dia buka IG, terus kemudian kalau mau kontak ke saya, rate saya 1 jam segini, dan ini dia terus promote. Customer ini, tapi dia pastikan ada konsen juga ya. Jadi customer ini, ini ada tempat kos yang udah di kos-kosannya jelek banget, jorok banget, saya udah bersihin dan saya lihat fotonya. Dan saya interest untuk itu dan saya kontak dia. Jadi kalau misalnya ditanya UMKM, yang paling pertama adalah presence-nya supaya targeted customer yang kita mau, atau targeted end user yang mau engage kita itu mendengar gitu, ini ada service seperti ini, ini ada misalnya podcast Dunia Pro. Jadi mungkin di sosial media dan melalui juga networking yang kita dapatkan gitu. Jadi bisa juga dari employee-nya, bisa juga dari bisa kalau misalnya dari podcast ini mungkin dari narasumbernya, ini ada podcast Dunia Pro, please watch it gitu. Jadi dan itu bisa dipromot di any platform, di LinkedIn, di IG, atau di TikTok, atau dimanapun itu. Nah itu yang paling utama sih untuk get attraction dari targeted dari customer atau end user dari UMKM tersebut. Jadi fokus ke growth dulu kali ya, berarti kalau gitu ya. Dan karena ada masalah dengan mungkin biaya ya, jadi start small. Jangan saya mau pakai semuanya deh. Jadi dilakukan research, kira-kira targeted customer saya ini di mana nih paling banyak. Karena kan untuk menjadi TikTok bisnis atau IG bisnis itu kan perlu ada orang yang maintain juga. Jadi nggak platformnya nggak mati. Dan yang kedua adalah perlu juga mungkin pembiayaan. Jadi pembiayaan untuk itu. Jadi kalau misalnya memang kita terlimit, ada masalah dari biayanya, kita mulai dari start small aja dulu. Dari start small tapi melakukan research, kira-kira yang bagusnya itu di sosial media yang mana, yang saya melakukan, apakah dan ada banyak ya, nggak cuma ada di WhatsApp, ada di Telegram, ada di LinkedIn, ada di Facebook, ada IG, ada TikTok, ada segala macam. Kalau kita bicara bisnis yang mungkin agak slightly mungkin lebih besar kali ya, mungkin karyawannya mungkin udah sampai 500 gitu ya, mungkin omsetnya mungkin udah di atas 50 miliar gitu ya. Teknologi consulting itu kan banyak berhubungan dengan software ERP ya Bu, Enterprise Resource Planning gitu ya, yang tujuannya adalah istilahnya apa ya, mungkin streamlining proses gitu kan, mengelola data lebih baik gitu kan, terus interconnectivity antar departemen segala macam gitu loh. Ada nggak sih ERP software yang ditujukan untuk budget UKM gitu, knowing betapa teknologi berkembang lebih cepat gitu ya, betapa sekarang semuanya bisa cloud based, bisa subscription based gitu. Ada nggak sih Bu tren ke sana sekarang? Ada sih sebenarnya. Jadi ada, tapi saya nggak nyebut beberapa brand, tapi ada memang yang targeted ke
UMKM, UMKM, jadi small medium enterprise gitu. Jadi dan itu budgetnya juga bisa rendah sekali dan juga dari segi licensing. Jadi even the biggest ERP juga ERP software juga dia menyediakan sebenarnya, tapi mungkin tidak mungkin di Indonesian market masih terlalu ekspensif. Nah jadi kalau misalnya dibilang ada nggak ERP, ada. Jadi itu bisa juga dibuat dari lokal. Tapi ada juga yang bikin karena dia masih kecil, dia jadi bikin kecil-kecil. Jadi kayak pulau-pulau of applications. Ada application purchasing, dia application sales, ada application application untuk ke customer, ada application untuk HR. Jadi dia kecil-kecil tapi dijadikan jadi satu untuk diintegrasikan. Karena mungkin banyak dari application itu dibuat oleh lokal dan secara licensing itu murah sekali. Gitu. Jadi kalau ditanya adakah ERP, ada. Cuma kadang-kadang kalau misalnya dari UMKM, kadang-kadang kalau ERP itu kan retailer standar gitu, dan mereka tidak punya visibility untuk satu industri. Jadi mungkin untuk beberapa industri, mungkin ini ERP-nya paling bagus untuk misalnya industri retail gitu ya. Cuma mungkin kalau misalnya industrinya yang lain ternyata masih ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu ini, dan maintenance-nya susah. Jadi pada akhirnya mungkin banyak juga yang nggak mau satu platform tetapi punya aplikasi-aplikasi kecil. Dan itu acceptable kalau misalnya masih baru mulai. So once you grow big gitu ya, dan kelihatannya perlu nih bahwa stok itu on time. Stok itu misalnya mungkin harus connecting ke financial journals gitu. Nah, kita bikin ERP. Nah, itu kita bisa lakukan, dan kita dengan biasanya kalau UMKM itu mereka migrasinya cepat sekali karena top down. Jadi dari ownernya bilang, pokoknya saya mau rubah ke sini supaya saya bisa melihat secara overall keseluruhan no complaints. Nah, dia bisa berubah ke platform tersebut dengan cepat, dan mereka bisa belajar lebih cepat karena di-push dari atasnya. Gitu, tidak ada lagi tuh misalnya change management atau misalnya untuk supaya perlu pembelajaran lagi. I just need this for 2 bulan. Ini ERP-nya, semua aplikasi dimasukin ke situ, data-datanya dimasukin ke situ, dan selesai. Pakai langsung di situ. Nah, itu bisa dilakukan juga karena dari ownernya atau dari stakeholder dia paling atasnya memaksa untuk itu gitu. Sementara kalau klien dari teknologi consulting itu biasanya memang corporation yang besar-besar karena memang usernya lebih banyak dari teknologi itu, terus juga merubahnya itu kayak kayak kapal tanker gitu ya, ngebelokin kapal tanker ya Bu, besar sekali gitu ya. Tergantung sih. Jadi teknologi consulting kan ada yang tiersnya juga ya. Jadi ada seperti kayak saya selalu join di big consulting firms, management technology consulting firms gitu. Jadi target marketnya adalah organization besar. Tetapi ada yang di bawah, mereka juga technology consulting, mereka juga management consulting, tetapi mungkin local. Nah, kalau local itu mereka targetednya tidak sebesar dari yang international companies, sehingga mereka bisa masuk ke UMKM gitu. Jadi nggak selalu harus mengejar corporation yang besar-besar. Ibu kan pernah kerja di banyak negara. Pengalaman Ibu bagaimana sih? Maksudnya being an Indonesian, sebagai orang Indonesia gitu, kerja di Australia atau di Singapura gitu ya. Nomor satu adalah bagaimana Ibu melihat talent Indonesia dibanding sama talent di luar negeri. Terus yang kedua, kalau untuk mereka yang punya minat yang sama, pengen berkarir di luar negeri, Ibu ada pesan apa? Kalau saya selama ini di luar itu, yang paling utama adalah culture and jadi culture dari negara tersebut, dan juga work ethics-nya. Jadi culture dan work ethics. Waktu saya pindah, saya selalu pelajari itu dulu. Gitu. Jadi waktu saya ke Australia, saya belajar, mereka lebih open, tetapi pada saat mereka agak susah untuk disuruh bekerja beyond misalnya office hours, once or twice is okay, tapi kalau udah setiap hari seperti kayak mungkin di Indonesia juga gitu ya, itu udah pasti bisa akan ada komplain direct, dan it's direct complaint, dan itu juga bisa di eskalasi sampai ke atas. Ini
udah overwork gitu. Nah, jadi itu yang perlu dipelajari pada saat kita bekerja di luar negara, di overseas, yaitu adalah culture-nya dan work ethics-nya. Dan yang mungkin di Indonesia teman satu kolega itu cara penyampaian, terus gitu kemudian cara berbicara, cara mengajukan advice atau cara mengajukan usulan beda dengan kalau di luar. Mungkin kalau di Indonesia mereka lebih muter gitu ya, atau mungkin nggak direct. Dan we need to also learn the cultures itu, dan kemudian gimana kita caranya bisa mendapatkan feedback dari mereka gitu. Nah, kadang-kadang juga karena saya banyak kerjanya di luar, saya baru pindah ke Indonesia itu mungkin 2019, 2020. 10 tahun ya Ibu ya di luarnya. Saya tuh dari tahun 2000, terus kemudian saya sempat balik ke Indonesia sebentar, itu assignment, tapi akhirnya extend dan itu di sekitar 5 tahun, kemudian saya keluar lagi gitu. Nah, ke overseas lagi gitu. Jadi salah satu mungkin karena saya di-train secara when I was young gitu, kerja di luar, jadi mungkin lebih direct, mungkin lebih direct to the point. Dan juga kita fokusnya di goalsnya. Goalsnya seperti ini, this is the thing that you need to do, dan not everyone can accept it gitu. Jadi cara the way you communicate itu mungkin it is acceptable di negara Australia misalnya, tetapi di negara kita mungkin atau di negara ASEAN mungkin tidak bisa harus ada diplomasi yang dilakukan gitu. Nah, jadi kalau ditanya gimana sih caranya kita sebagai orang Indonesia bisa kerja di luar, pertama skillsnya diupdate, technical skills, consulting skills, the way you do solution the problems, jadi problem solving, data analytics, technical, the learning the new trends, banyak baca, banyak ikut courses, sekarang banyak juga courses yang free juga, banyak ikut kegiatan-kegiatan di mana kita belajar di luar tuh terjadi apa, apalagi dengan adanya teknologi platforms yang banyak. Kita lihat di TikTok misalnya, atau misalnya lihat di LinkedIn, itu kita bisa tahu apa aja yang sedang terjadi di luar. Nah, kalau kita misalnya sudah secara skills kita dengan adanya teknologi sekarang kan udah at par ya, nggak ada lagi orang di sana itu lebih pintar dari kita. Kita itu secara knowledge udah at par, secara skill sudah at par asal kita belajar. Yang kedua adalah belajar soft skillnya gitu. Jadi kalau misalnya kita tujuannya misalnya mau ke negara yang lebih open misalnya Western countries, then we need to be open as well. Belajar skills untuk bagaimana cara mengajukan pendapat supaya kita bisa adapt dengan culture dan work ethics di Western countries begitu. Nah, itu yang mungkin soft skill ya Bu, ya, soft skill gitu ya. Dan yang ketiga adalah networking. Jadi, sorry apa Bu? Networking. Jadi networking itu nggak harus kita kenal. Bisa aja saya tiba-tiba di kontak di LinkedIn, ada yang ngajak kenalan dari India, dari ini gitu. Jadi ngajak kenalan, boleh nggak melakukan ini. Dan waktu saya melakukan coaching, saya pernah melakukan coaching ya di kontak, boleh nggak jadi coach saya gitu. Dan ternyata orangnya ada di Malaysia, padahal saya di Jakarta. Dan kemudian pernah juga ada yang boleh nggak kamu bicara di event ini, padahal orangnya ada di Cina gitu. Jadi you can network gitu. Jadi nggak apa-apa sih kalau kita misalnya introduce yourself di LinkedIn, terus bisa minta jadi sebagai coaching atau learn new things gitu, atau mungkin ikut di grup, jadi ikut di community untuk mendapatkan network tersebut. Dan community-nya harus di Indonesia. Jadi if you are confident that you can speak gitu, dan community-nya itu nggak harus di Indonesia, it's everywhere sekarang. Community ada di mana-mana dan kita bisa join kemana-mana. Gitu. Jadi that's the power of, kita bilangnya sekarang itu global citizen. Anak saya sekarang global citizen. Kalau saya dulu, saya mungkin masih pengaruh ada Indonesian, because I was upbringing di Indonesia kan. Tapi kalau anak saya kan di Singapura, di Malaysia, dan kemudian
sekolahnya juga di international school, terus kemudian ini sekarang dia juga udah ke US untuk study gitu. Jadi becomes global citizen. Jadi karena global citizen mereka lebih adaptable. Mereka lebih adaptable dengan culture dan work ethics yang ada. Karena dia sudah experience semua gitu. Kalau saya kan experience-nya waktu saya kecil langsung ke overseas. Nah itu langsung pas balik agak kaget-kaget juga gitu. Ininya gitu. Got it. Okay. Last question Bu, kalau Ibu melihat hiring trends gitu ya di perusahaan consulting Ibu nih, dimanapun di dunia gitu ya, yang demandnya lagi tinggi untuk posisi apa? Yang demandnya tinggi itu yang berhubungan dengan digital transformation. Jadi digital transformation itu mulai dari strategi, strategi consulting, manajemen consulting, dan juga teknologi consultingnya. Gitu. Jadi tapi relates ke digital transformation itu. Dan digital transformation itu teknologi banyak. Jadi ada ERP, kemudian ada AI, kemudian ada IoT, kemudian nanti ada blockchain. Apalagi sekarang katanya walaupun memang lagi masih hype gitu, ada cryptocurrency. Nah itu kan berpengaruh nanti ke the way you do business. Dan itu juga you do business nggak cuma di banking doang, tapi di normal day to day life gitu. Mungkin suatu saat kita ke rumah sakit juga bayar pakai itu gitu. Jadi itu yang diminta gitu, or someone who has knowledge digital savvy resources. Nah, digital savvy resources. So what should we do? Kita upskill ourselves. Upskill ourselves, banyak sekali resources yang bisa dipelajari dari mulai platform-platform pembelajaran, malah ada platform-platform yang gratis kayak beberapa tuh seperti kayak direct dari university-nya, mungkin MIT, Stanford, tapi ada juga misalnya LinkedIn Learning, kemudian ada Coursera, ada Udemy, ada beberapa yang free gitu, tapi ada juga yang berbayar tapi murah sekali gitu, paling cuma 100.000, 50.000 gitu, dan itu kita bisa pelajari untuk itu gitu. Jadi kita bisa lihat, dan di YouTube juga banyak untuk pembelajaran yang berhubungan dengan digital transformation itu sendiri. Jadi new technologies, new trends untuk supporting the transformation of the company. Got it. Terima kasih Bu Tiarma. Terima kasih sekali waktunya. It's been a pleasure gitu ya, very insightful gitu. Hopefully juga Sobat Dunia Pro bisa pick up something juga. Ada pesan-pesan yang sangat menarik, sangat berguna, sangat bermanfaat. Intinya bahwa ya memang resources itu available sekarang, bahkan banyak sekali yang free. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar, untuk upgrading kita masing-masing ya Bu. Kurang lebih seperti itu gitu. Dan kesempatan itu juga bukan cuma di Indonesia. Terbukti bahwa Bu Tiarma juga kurang lebih 9 tahun, 10 tahun kerja di luar negeri, itu selalu terbuka. Jadi bukan hanya mereka yang graduate dari sekolah di luar negeri juga, karena Bu Tiarma juga S1-nya juga di Indonesia. Ya kan? Terima kasih Bu. Terima kasih. Thank you for your time. Pleasure. So mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya share tadi hari ini. I'm sure it will. Thank you Bu. Thank you.